Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang hebat. Ketemu lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan selalu semangat untuk belajar. Semangat ya! Jangan lupa di masa pandemi kali ini kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu 1. Mencuci tangan, 2. Memakai masker, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Mengurangi mobilitas atau bepergian keluar rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Video kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan pada teks yang dibaca. 2. Siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara perawatan tumbuhan dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. 3. Siswa dapat bermain peran mempraktikkan wawancara tentang perawatan tanaman. 4. Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Yang kelima, siswa dapat membuat hiasan dekoratif. Baiklah, sekarang kita simak bacaannya bersama-sama. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman, di mana penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang telah mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang di atas. 1. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? 2. Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? 3. Apakah manfaat hutan bakau? 4. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? 5. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Tentu kalian bisa ya, karena sudah menyimaknya. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan. Tentu saja daftar pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Pertanyaan yang baik untuk wawancara mengandung unsur kata adik Simba, yaitu di antara contohnya yaitu 1. Apa fungsi hutan bagi garis pantai?
2. Siapa yang menyebabkan kerusakan hutan? 3. Di mana kita bisa menemukan hutan bakau? 4. Mengapa pertumbuhan kepiting harus dibatasi? Itu sebagai contoh, kalian buat sendiri ya. Pertanyaan lain. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan, di mana daun yang pertama ditaruh di angka 0 sampai angka 4, nilainya 4 satuan. Daun yang kedua ditaruh di angka 4 sampai angka 9, nilainya 5 satuan. Sehingga panjang kedua daun tersebut dinyatakan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita lihat dalam garis bilangan. Yang pertama, anak panah yang pertama itu menunjukkan 3 karena 0 sampai angka 3. Sedangkan angka yang kedua, angka 5, kita lihat pada angka 3 sampai angka 8 menunjukkan 5 satuan, sehingga keduanya digabung dari angka 0 sampai angka 8 itu menunjukkan bahwa 3 ditambah 5 sama dengan 8 satuan. Agar lebih memahami materi, kalian bisa mengerjakan pelatihan di buku paket. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk daun tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Nah, sebelum membuat hiasan, kita amati berbagai macam bentuk tumbuhan yang ada di sekitar kita. Hal ini akan memudahkan kita mencari ide bentuk hiasan dekoratif, di mana pengertian hiasan dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor, yakni gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi, perspektif, dan juga umumnya tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya. Pola dekoratif pada benda biasanya berfungsi sebagai penghias suatu benda agar terlihat menarik. Sebagai contohnya, kita dapat lihat di gambar berikut. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar